Hey kid, don't ever let them get inside your head. Rie Dewald dikontak Erick Thohir, PSSI segera kirim kode naturalisasi jelang laga kontra Irak. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menghubungi pemain belakang asal Belanda, Jairo Rie Dewald, terkait proses naturalisasinya yang akan segera dilakukan. Langkah ini dilakukan PSSI menjelang laga penting Timnas Indonesia melawan Irak dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Rie Dewald, yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris, dianggap sebagai tambahan potensial yang signifikan bagi tim nasional Indonesia. Kemampuan dan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Indonesia yang saat ini sedang dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi internasional. Menurut sumber dari dalam PSSI, komunikasi antara Thohir dan Rie Dewald berjalan dengan baik dan positif. Kami telah berbicara dengan Jairo Rie Dewald dan dia menunjukkan minat yang besar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Kami akan segera mengirimkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi, kata Thohir. Proses naturalisasi pemain asing menjadi bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan kualitas Timnas. Sebelumnya, beberapa pemain keturunan telah sukses menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan memberikan kontribusi signifikan bagi tim nasional. Laga melawan Irak dijadwalkan berlangsung pada bulan depan, dan PSSI berharap proses naturalisasi Rie Dewald bisa selesai tepat waktu. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menyambut baik rencana ini dan percaya bahwa kehadiran Rie Dewald akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad. Jairo Rie Dewald adalah pemain dengan kualitas tinggi. Pengalaman dan kemampuannya di lapangan akan sangat berharga bagi tim kami, terutama dalam pertandingan-pertandingan penting seperti melawan Irak, ujar Shin Tae-yong. Dalam beberapa bulan terakhir, PSSI memang gencar mencari pemain-pemain berkualitas yang memiliki garis keturunan Indonesia atau yang berminat menjadi WNI demi memperkuat skuad Garuda. Upaya ini dilakukan agar Indonesia bisa lebih kompetitif di kancah sepak bola internasional. Dengan adanya Jairo Rie Dewald dalam skuad, diharapkan Timnas Indonesia dapat memberikan performa terbaiknya dan meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Irak dan kualifikasi Piala Dunia lainnya. Para pecinta sepak bola tanah air tentu berharap proses naturalisasi ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perkembangan tim nasional Indonesia. Martin Paes siap dimainkan oleh Shin Tae-yong di laga kontra Irak. Kabar menggembirakan datang dari tim nasional sepak bola Indonesia. Pelatih kepala, Shin Tae-yong, telah mengonfirmasi bahwa kiper andalan, Martin Paes, akan segera dimainkan dalam laga penting melawan Irak. Pertandingan ini merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 dan diharapkan dapat menjadi momen kunci bagi skuad Garuda. Martin Paes, yang saat ini bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie, baru saja menyelesaikan proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadirannya di skuad nasional menambah kekuatan lini pertahanan tim, mengingat performa impresifnya di Liga Belanda. Martin Paes adalah tambahan yang sangat berharga bagi tim kami. Kami percaya pengalamannya di Liga Eropa akan memberikan dampak positif bagi performa tim, terutama di laga-laga krusial seperti melawan Irak, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers di Jakarta. Timnas Indonesia saat ini sedang mempersiapkan diri dengan serius untuk menghadapi Irak, yang dikenal memiliki permainan cepat dan teknik tinggi. Kehadiran Paes di bawah mister gawang diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi lini pertahanan dan meningkatkan kepercayaan diri seluruh pemain. Dalam beberapa sesi latihan terakhir, Paes menunjukkan performa yang menjanjikan dan adaptasi yang cepat dengan rekan-rekan barunya. Hal ini membuat Shin Tae-yong yakin untuk memberikannya kesempatan tampil di laga mendatang. Para penggemar sepak bola Indonesia menyambut baik kabar ini dan berharap Martin Paes bisa tampil maksimal dan membawa Indonesia meraih hasil positif. Laga melawan Irak akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan diprediksi akan menarik perhatian banyak penonton. Pertandingan ini sangat penting bagi tim nasional Indonesia, tidak hanya untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga sebagai ajang pembuktian kualitas pemain-pemain naturalisasi dalam skuad Garuda.
Dengan semangat baru dan tambahan kekuatan di lini pertahanan, tim nasional Indonesia siap memberikan yang terbaik di laga melawan Irak. Seluruh rakyat Indonesia pun mendukung penuh perjuangan tim Garuda demi meraih kemenangan dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Jens Raven segera dinaturalisasi jelang laga krusial kontra Irak pada 6 Juni 2025. Dalam persiapan menghadapi laga penting melawan Irak pada 6 Juni 2025, tim nasional Indonesia akan segera mendapatkan tambahan kekuatan dari Jens Raven. Proses naturalisasi pemain muda berbakat asal Belanda ini sedang dipercepat, diharapkan selesai sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Jens Raven, yang kini berusia 18 tahun, bermain sebagai penyerang untuk klub FC Dordrecht di Belanda dan memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Proses naturalisasi Jens Raven diumumkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai bagian dari upaya memperkuat tim nasional dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Raven, Kelvin Verdonk, pemain asal Belanda lainnya, juga sedang menjalani proses serupa. Thohir menyatakan bahwa naturalisasi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level internasional. Jika proses naturalisasi berjalan sesuai rencana, Jens Raven berpeluang melakukan debutnya di 2 laga terakhir grup C putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain melawan Irak pada 6 Juni, Indonesia juga akan menghadapi Filipina pada 12 Juni. Dalam 2 pertandingan tersebut, Indonesia hanya memerlukan 1 kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi, yang akan membawa mereka lebih dekat ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jens Raven diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia dengan kemampuan dan pengalamannya bermain di Liga Eropa. Kehadirannya di lini depan akan memberikan opsi tambahan bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menyusun strategi dan formasi tim. Raven dikenal sebagai pemain yang cepat dan memiliki insting mencetak gol yang tajam, kualitas yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi. PSSI telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan proses naturalisasi Raven secepat mungkin. Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat memperlancar proses administrasi dan legalitas yang diperlukan. Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi ini bukan hanya tentang menambah jumlah pemain, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Kehadiran Jens Raven di timnas Indonesia diharapkan dapat membawa angin segar dan semangat baru bagi skuad Garuda. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh lapisan sepak bola Indonesia, tim nasional optimistis menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga proses naturalisasi berjalan lancar dan Jens Raven dapat segera bergabung serta memberikan kontribusi nyata dalam laga-laga penting mendatang. Ini adalah langkah signifikan dalam perjalanan timnas Indonesia menuju panggung sepak bola dunia, dan semua mata tertuju pada debut Jens Raven yang diharapkan akan menginspirasi generasi muda pemain sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong cemaskan Martin Paes jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, harap-harap cemas menanti rampungnya proses naturalisasi kiper FC Dallas, Martin Paes jelang menatap lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, naturalisasi Martin Paes dilaporkan terganjal aturan FIFA. Lantaran, Martin Paes ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Maka dari itu, naturalisasi Martin Paes disebut harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Kini Martin Paes sudah menyandang status warga negara Indonesia, WNI, usai menjalani sumpah kewarganegaraan, Selasa, 30 April 2024.
Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati, ucap Shin Tae-yong kepada awak media. Memang sudah sumpah, Martin Paes. Tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana, sambung Shin Tae-yong. Selain Paes, PSSI tengah mengurus naturalisasi dua pemain keturunan lainnya. Mereka adalah Kelvin Verdong dan Jens Raven. Kelvin Verdong yang berposisi sebagai bek kiri saat ini berseragam NEC Nijmegen. Bersama NEC Nijmegen, pemain kelahiran Belanda itu total sudah tampil dalam 123 laga dengan koleksi 7 gol dan 7 assist. Sedangkan Jens Raven tercatat memperkuat Dordrecht U21. Berposisi sebagai striker, Raven tampil sebanyak 19 pertandingan dengan mengemas 6 gol di 2023-2024 bersama Dordrecht U21. Sejatinya, Shin Tae-yong ingin Paes maupun Verdong dan Raven sudah bisa menjadi bagian skuad timnas Indonesia dalam menghadapi dua laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan jadwal, timnas Indonesia menjamu Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia, tutur pelatih asal Korea Selatan itu. Agar ketiganya bisa bermain di Juni nanti, tutur Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menambahkan, timnas Indonesia bertekad menyapu bersih laga kontra Irak dan Filipina dengan kemenangan demi menjaga peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang tercatat mengoleksi 7 poin berada di posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti, kata Shin Tae-yong. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan di 2 pertandingan nanti, tutupnya. Kelvin Verdong dinaturalisasi, PSSI tambah amunisi baru untuk timnas Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, secara resmi mengumumkan proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Kelvin Verdong, telah selesai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya PSSI untuk memperkuat tim nasional, timnas, Indonesia menghadapi berbagai kompetisi internasional di masa mendatang. Kelvin Verdong, yang lahir pada 26 April 1997 di Dordrecht, Belanda, adalah seorang pemain sepak bola profesional yang memiliki posisi utama sebagai bek kiri. Ia memulai karir juniornya di Akademi Sepak Bola Feyenoord, salah satu klub ternama di Eredivisie, liga tertinggi di Belanda. Verdong dikenal dengan kemampuan bertahannya yang solid, umpan silang akurat, dan kontribusi serang yang mumpuni. Selama karirnya, Verdong telah bermain untuk beberapa klub, termasuk Feyenoord, PEC Zwolle, NEC Nijmegen, dan FC Twente. Pengalaman bermain di berbagai klub ini membuat Verdong memiliki pengetahuan taktik yang mendalam dan kemampuan bermain di level kompetisi yang tinggi. Proses naturalisasi Kelvin Verdong bukanlah sesuatu yang instan. PSSI telah memulai komunikasi dengan Verdong dan pihak terkait sejak tahun lalu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses ini memerlukan berbagai langkah, termasuk verifikasi dokumen, persetujuan dari pihak keluarga, serta koordinasi dengan pihak berwenang di Indonesia dan Belanda. Naturalisasi Kelvin Verdong merupakan bagian dari visi kami untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di level internasional. Kami berharap kehadiran Verdong akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad Garuda, ujar Thohir. Kehadiran Kelvin Verdong diharapkan akan memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia, khususnya dalam memperkuat lini pertahanan. Pelatih timnas, Shin Tae-yong, menyambut baik kedatangan Verdong dan yakin bahwa pengalaman serta kualitas yang dimiliki pemain ini akan sangat bermanfaat. Kelvin Verdong adalah pemain dengan kualitas Eropa. Dia memiliki teknik yang baik, visi permainan yang tajam, dan bisa bermain di beberapa posisi di lini belakang. Saya yakin dia akan beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi positif untuk tim, kata Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers. Proses naturalisasi Verdong juga mendapat dukungan luas dari para penggemar sepak bola di Indonesia. Banyak yang optimis bahwa kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Verdong akan meningkatkan performa timnas di kompetisi internasional.
Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan strategi jangka panjang PSSI untuk memadukan pemain lokal dengan talenta internasional guna menciptakan tim yang lebih kompetitif. Dengan bergabungnya Verdong, diharapkan timnas Indonesia bisa meraih prestasi yang lebih baik di ajang-ajang seperti Piala AFF, kualifikasi Piala Dunia, dan turnamen internasional lainnya. Naturalisasi Kelvin Verdong adalah langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki oleh Verdong, diharapkan bisa membawa dampak positif dan membantu Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola internasional. Penggemar sepak bola di tanah air kini menantikan debut Verdong dalam balutan seragam merah putih, serta kontribusinya dalam mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Gerak cepat Erick Thohir resmi naturalisasi Jens Raven sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejauh ini ada 3 pemain keturunan yang sedang diproses administrasinya oleh PSSI yakni Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Bahkan, Martin Paes sudah menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kiper FC Dallas itu tinggal melengkapi persyaratan perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia sebelum akhirnya membela tim Merah Putih. Adapun untuk Kelvin Verdong dan Jens Raven sudah datang ke Indonesia beberapa waktu lalu untuk memulai proses naturalisasi. Erick Thohir telah mengumumkan langkah cepat untuk memperkuat skuad timnas sepak bola Indonesia jelang pertandingan krusial melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir, yang juga Ketua Umum PSSI, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi untuk pemain berbakat, Jens Raven, telah dipercepat. Jens Raven, yang lahir di Belanda, telah menunjukkan performa luar biasa dalam beberapa pertandingan terakhir bersama klub lokal. Keputusan untuk mempercepat naturalisasi Jens Raven telah menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Diharapkan bahwa kehadiran Raven akan memberikan dorongan besar bagi timnas Indonesia dalam persaingan yang semakin ketat di kualifikasi Piala Dunia. Jens Raven sendiri menyambut baik proses naturalisasi ini dan menyatakan komitmennya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi timnas Indonesia. Saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Saya akan memberikan yang terbaik untuk negara ini, ujar Raven. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, yang saat ini sedang mempersiapkan strategi untuk menghadapi Irak dan Filipina, menyambut positif kehadiran Raven. Kami sangat senang dengan kehadiran Raven. Dia adalah pemain berkualitas tinggi yang akan membantu memperkuat lini tengah kami, kata pelatih. Pertandingan melawan Irak dan Filipina dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan Raven di barisan mereka, harapan untuk meraih hasil positif semakin besar bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026.